Baik, terdengar ya suara saya? Tes. Halo? Terdengar, Pak. Oh, Terdengar, terdengar. Pak. Terdengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik mahasiswa yang yang mengikuti perkuliahan analisis numerik. Sambil menunggu yang lain, sudah ada sekitar 59 dengan saya ya, yang join di di Google Meet ini. Mungkin sebelumnya kebetulan ini memang harusnya kelas A kemarin, tapi kemarin saya tidak sempat ya, ada beberapa hal yang harus dikerjakan, jadi digabung hari ini. Saya pikir sudah cukup banyak, sudah ada 60, berarti hampir semuanya mengikuti perkuliahan. Ada beberapa yang mungkin belum bisa masuk. Sebelumnya mungkin kalian sudah buka sepadanya ya? Sudah buka belum sepadanya? Kalau memang belum, silakan nanti sepadanya dibuka, atau sekarang harusnya sudah mulai dibuka. Nah, di sepada itu saya berikan beberapa pengantar ya, beberapa pengantar yang memang diharapkan bisa memandu Anda semua untuk mempelajari materi pada pertemuan yang kedua ini. Nah, untuk yang pertemuan kedua ini akan dibahas tentang galat atau kesalahan atau error dari polinomial Taylor. Nah, sebelumnya mungkin sudah dicoba kan bagaimana Anda semua mengaplikasikan polinomial Taylor pada pertemuan yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba perhatikan bagaimana kesalahan atau galat yang terjadi ketika kita menggunakan polinomial Taylor. Nah, galatnya itu adalah karena kan polinomial Taylor itu memiliki derajat n, ya pangkat n, sedangkan kita menduga hanya sampai orde 2, orde 3, orde 4, nah tentunya akan ada galat gitu ya, terutama pada satu titik di mana titik tersebut jauh dari yang diduga di sekitaran titik. Misalkan kita duga di A sama dengan 0, maka akan ketika A sama dengan 0 itu akan tepat nilainya sama dengan solusi analitik, tetapi ketika jauh dari 0 maka itu akan akan melenceng dari nilai analitiknya. Baik, nah sebelum saya mulai, mungkin selain galat, kita yang kedua adalah kita akan coba untuk mengaplikasikannya menggunakan suatu perangkat lunak yang open source gitu ya, Scilab. Kalau di bukunya Atkinson itu menggunakan MATLAB gitu ya, Metric Laboratory kalau nggak salah. Kalau Scilab itu apa? Scientific Laboratory ya. Base-nya sebenarnya MATLAB itu matrik. Scilab juga sama dari matrik ya. Dari matrik itu kan sebenarnya dia semacam list begitu ya. Jadi kita bisa bekerja di matrik, fungsi-fungsi juga bisa dipetakan melalui matrik tersebut. Ketika kita membuat fungsi, kita punya matrik itu kan misalkan 1 kali 10 berarti ada 10 variabel di sana. Nah, kalau misalkan 10 variabel tersebut bisa kita plotkan ke dalam suatu fungsi. Nah, sebelumnya begini, kalau memang Anda semua sudah membaca apa yang ada di sepada, terutama uraian-uraian yang sebenarnya uraian tersebut saya ambil dari bukunya Atkinson. Ada 2 slide yang coba saya buat. Nah, yang slide pertama dari Atkinson, kalau slide kedua itu ya itu tidak ada di buku Atkinson ya, karena itu pengantar tentang Scilab. Nah, untuk memahami Scilab, Anda coba unduh di sana ada buku ya, Introduction to Scilab, atau itu ada di websitenya Scilab, scilab.org. Anda bisa
baca langsung di websitenya atau bisa diunduh. Itu saya ambil dari sana karena itu dasarnya. Nah, kalau untuk pengembangan ada yang tertarik ya silahkan aja cari misalkan untuk pemodelan matematika dengan Scilab ya, dicari aja di search Thematic Modeling with Scilab dan seterusnya, banyak yang mengembangkan dan ini terbuka. Platform pertamanya itu sebenarnya Linux, kemudian bisa kita unduh di Windows. Nah, sebelum saya mulai untuk memaparkan, sekiranya memang sudah dibaca kemudian memang tidak perlu kita bahas, ya kita langsung aja ke LMS begitu. Tapi kalau memang perlu dibahas, bisa kita bahas. Kira-kira bagaimana? Mau dibahas atau kita mau diskusi di LMS supaya irit kuotanya? Dibahas. Kalau dibahas lumayan nih agak ada ini ya, apa namanya Iya, itu? Pak, dibahas. Dibahas aja ya. Oke, saya akan coba bahas nanti ketika saya memaparkan. Kalau memang langsung aja ya ditanyakan, takutnya saya terus saja memaparkan, kemudian setelah di ujung-ujung baru Pak ulangi dari awal. Nah itu kan rada-rada mengganggu konsentrasi ya, jadi harus balik lagi gitu. Nah di tengah-tengah itu langsung Anda tanyakan kira-kira bagian mana yang kurang paham. Nah, untuk yang pertama, saya yakin bahwa Anda semua sudah membaca bukunya. Ya, yakinlah saya sudah baca bukunya. Setidaknya dibaca judulnya gitu ya. Nah, dan pengarangnya. Nah, kemudian supaya mudah memahaminya, ya sebut saja nama pengarangnya 100 kali gitu ya. Nanti mudah-mudahan Anda dapat ilham dalam mempelajari dalam mempelajari analisis numerik itu. Nah, saya akan coba tampilkan. Nah, mudah-mudahan lancar nih koneksinya. Saya sengaja ke kampus nih, tadi sudah pulang ke rumah. Ya, ke kampus untuk membuka ini. Dari sini. Oke. Nah, ini sudah saya coba untuk. Nah, tidak banyak ya slide yang saya buat, hanya sekitar berapa slide nih? Hanya sekitar 6, hanya 6 slide supaya tidak terlalu lama durasinya. Dan yang dibahas juga sedikit, hanya subchapter dari buku bab 1. Jadi kita pelajari pelan-pelan aja, yang penting Anda memang memahami semua materi yang diberikan. Nah, yang pertama adalah tentang galat ya, galat dari polinomial Taylor. Nah, minggu yang lalu kita sudah pernah bahas tentang polinomial Taylor, dan beberapa soal atau permasalahan sudah diselesaikan oleh kalian ya, sudah coba diselesaikan. Tentunya dengan ada yang kesulitan gitu ya, ada yang langsung menemukan dan selanjutnya. Dan mungkin memang ada kesalahan ketika kemarin LearnX ya, saya ngasih soalnya sepertinya menduganya di A sama dengan 0 ya, itu keliru, seharusnya A sama dengan 1. Saya sudah balas di komentarnya, ada yang mencoba Pak itu katanya infinity, ya betul, bukan infinity tapi tidak terdefinisi ya, kalau misalkan kita duga nilai dari learn tapi di 0 ya, itu kesalahan saya. Tapi seharusnya Anda coba aja titik yang lain gitu kan, karena nggak mungkin kalau nilai learn 0 kan tidak ada. Kalau di 1 seharusnya kan nilainya 0. Nah, bisa jadi berdasarkan dugaan-dugaan dari polinomial itu, orde 1, orde 2, orde 3 itu dan di sekitaran titiknya kira-kira melenceng nggak dari hasilnya. Nah, ini saya tempel gambar ini. Ya, gambar ini saya tempel dari bukunya Atkinson. Nah, ada satu teorema, itu ada beberapa teorema, tapi yang akan kita bahas satu teorema aja, sisanya Anda yang akan membaca. Nah, misalkan fx memiliki n tambah 1, memiliki 2 kali ya. Misalkan fx memiliki, misal ini memiliki 1 kali.
Jadi misalkan f(x) itu fungsi. Nah, fungsi itu bisa diturunkan sebanyak n plus kali, itu aja kalimatnya. Ya, jadi dia memiliki turunan sebanyak n plus kali dan dia turunan yang kontinu pada suatu selang. Jadi turunan pertamanya ada, turunan keduanya ada, turunan ketiganya ada, turunan ke n-nya ada, turunan ke n plus satunya juga ada di selang sempit alfa sampai beta. Jadi dia selalu ada turunannya di sana. Nah, kenapa harus ada syarat ini? Ya harus ada syarat ini karena si polinomial Taylor itu ekspansinya itu melibatkan turunan. Ya, ekspansinya dari polinomial Taylor itu melibatkan turunan. Nah, kemudian misalkan titik A berada pada selang tersebut. Nah, untuk polinomial Taylor Pnx, nah, yang mana polinomial Taylor Pnx, kalau lupa, ya jangan sampai lupa ya, dilihat halaman 4 di buku rujukan, nggak, maksudnya itu ekspansi Taylor. Nah, misalkan Rnx itu sisanya gitu ya. Sisa dari, apa namanya itu, sisa dari n yang, misalkan n-nya sama dengan 2, berarti kan n sama dengan 3, n sama dengan 4 itu sisanya kan. Nah, itu sisanya. Nah, berarti sisanya itu kan itu kurang lebih adalah fx kan. Fx itu fungsi. Sisa itu kan di sini galat. Ya. Fungsi dari x itu sendiri dikurangi dugaannya. Nah, dinotasikan sebagai sisa ketika menduga fx oleh pnx, maka rnx itu adalah ini. Ini ya, bisa mudah diikuti ya, bahwa sisa ke n di x itu adalah ini, n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Fn plus 1 kali cx. X-nya cx. Cx-nya itu adalah x-nya itu di suatu titik yang kita nggak tahu, pokoknya dia titik di antara a sampai x. Cx-nya itu. Nah, sekarang kita untuk apa sih ini gitu ya? Untuk apa ini? Nah, ini untuk kita lihat ilustrasi yang pertama. Misalkan fungsinya itu adalah f pangkat x. Ya, fungsinya f pangkat x. Kemudian kita akan menduga di titik a sama dengan 0. Nah, maka kalau fungsinya f pangkat x, kemudian nilai titik yang diduga adalah a sama dengan 0, kita akan peroleh dugaan atau aproksimasi Taylornya seperti ini kan ya? Betul nggak? Pnx sama dengan 1 ditambah x ditambah 1/2 faktorial x kuadrat ditambah titik ditambah super n faktorial kali x pangkat n. Gitu ya. Nah, kalau misalkan fungsinya berubah, tentunya ini ekspansinya berubah. Jadi kalau fungsinya berubah len, berarti si polinomial Taylor-nya itu mengikuti si fungsinya. Ya kalau dia len, dia ngikutin len gitu. Kalau f pangkat x, dia coba ngikutin f pangkat x gitu. Mengikuti perilaku dari fungsi yang dituju. Dan kalau A-nya berubah juga, ini tidak akan begini nanti ekspansinya. Oke ya? Dan kalau yang sudah mengerjakan pasti ini akan paham. Nah, dari teorema 121 yang barusan disampaikan, nah dugaan dari errornya itu ini. Nah, kita kan ingin menduga error sebenarnya. Dugaan dari error itu adalah e pangkat x, di x-nya di A-nya sama dengan 0, itu dikurangi dari dugaan fungsinya. Nah, ini kan error. Ya kan, ini errornya. Dugaan fungsinya itu sama dengan, nah ini ya, itu sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial e pangkat c. Nah, dengan c adalah nilai di antara 0 dan x. Oke ya, c-nya adalah 0 dan x. Nah, kalau misalkan x-nya itu kita dekatkan, c-nya itu kita dekatkan ke, maksudnya begini, ketika n-nya itu menuju tahingga, coba aja perhatikan ekspansi ini, ekspresi ini. X pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 faktorial. Mana yang lebih cepat? X pangkat n plus 1 atau n plus 1 faktorial? Tentunya lebih cepat n plus 1 faktorial kan? X pangkat n plus 1 dengan ini. Akan lebih cepat n faktorial. Jadi kalau misalkan n-nya menuju tahingga nih, n-nya semakin besar, maka si galat ini akan semakin kecil, akan semakin mendekati 0. Gitu ya. Dan kemudian, ini kan tidak kita buktikan ya, tapi kira-kira
berjalannya X pangkat N plus 1 dengan N plus 1 faktorial itu akan jauh lebih cepat N plus 1 faktorial. Nah, intuisi ini pun jelas katanya ketika itu bahwa si X-nya itu berada di antara negatif 1 sampai 1. Kenapa sih X-nya di antara negatif 1 sampai 1? Ya karena kan diduganya adalah 0. Paham ya? Diduganya 0. Jadi kalau misalkan di antara 0 itu kan berada di antara negatif 1 ke 1. Jadi kalau kalau A yang diduga itu berada pada suatu selang dari negatif 1 ke 1, tentunya dugaannya itu akan sangat baik dibandingkan misalkan nilai A-nya itu jauh jauh dari 0 atau jauh dari rentang negatif 1 ke 1. Ya kita duganya di sekitaran 0 tapi Anda menduganya di 1 misalkan. Atau menduganya di 1, menduganya di 5 misalkan. Nah, itu kan pasti akan ada error. Nah, kalau yang minggu lalu kita perlihatkan fungsinya, kemudian bagaimana si polinomial Taylor itu mendekati fungsi aslinya. Nah, kalau yang di grafik ini adalah selisihnya, ini errornya. Nah, ini kan ya, yang garis tegas ini, yang hitam ini adalah untuk orde 1. Untuk orde 1. Lihat, perhatikan errornya. Jadi semakin ke sini semakin tinggi errornya kan ya. Nah, 1 aja sudah mendekati 0,75 nih errornya. Kalau pakai orde 1. Tapi kalau misalkan menggunakan orde 2 yang ini ya, strip, titik, dash dot gitu ya. Nah, ini kan, ini semakin apa namanya itu? Oh, sorry. Yang 2 itu yang strip-strip aja. Nah, yang ini. Nah, ini juga sama kan? Semakin jauh semakin tinggi. Nah, semakin tinggi errornya maksudnya yang tadi. Semakin tinggi ordenya, maka errornya akan semakin kecil. Semakin tinggi ordenya, maka errornya akan semakin kecil. Apalagi untuk yang polinomial orde 4. Nah, itu kira-kira seperti ini. Nah, jadi kita bisa duga tuh sebenarnya errornya itu sebesar apa. Atau kita ingin tahu, atau sebaliknya. Pak, saya ingin dugaan saya itu, errornya itu adalah tidak melebihi 10 kali 10 pangkat negatif 9. Berapa kira-kira ordenya yang harus saya pakai? Nah, itu biasanya ditanyakan begitu. Oh, kalau misalkan kamu ingin selisih galatnya itu di sekitaran 0 tadi, itu adalah ingin 1 kali 10 pangkat negatif 9, maka N-nya harus 12 misalkan, ordenya. Gitu ya. Oke, dari slide ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ini antara bingung atau memang paham? Ada yang ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya nggak sebelum saya lanjutkan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Mana tadi ya slide-nya? Oke, ini juga terlihat ya, walaupun tidak dibesarkan supaya tidak berat ini. Nah, kemudian masuk ke slide yang kedua. Nah, slide yang kedua. Ini ada ilustrasi yang kedua. Di situ contoh ya. Di sini saya ganti dengan ilustrasi kedua. Misalkan. Nah, misalkan tadi kita perhatikan tadi kan kita punya apa namanya itu? Punya dugaan Taylor kan untuk nilai fx sama dengan e pangkat x di a sama dengan 0, itu dugaan Taylornya adalah Pnx-nya itu adalah 1 ditambah x ditambah 1/2 faktorial x kuadrat ditambah titik-titik ditambah 1/n faktorial dikali x pangkat n. Nah, ini agak lambat. Pak, di slideshow dong, Pak. Ya. Ya, ini sedang dicoba. Di slideshow ini agak lambat ininya. Laptopnya. Bentar.
Kenapa tidak bisa ya? Apa slideshow-nya tadi ini? Oke, nah ini ya. Ilustrasi kedua. Nah, kasus khusus dari ilustrasi pertama, misalkan kita ingin duga X-nya sama dengan 1. Nah, ini kan kita tahu kan, 1 itu jauh dari 0 kan? Ya agak melenceng dari 0 lah. Padahal kita menduganya itu deret Taylor-nya itu kita ingin gunakan kita buat dugaannya itu untuk sekitaran 0. Tapi anggaplah 1 itu masih berada pada sekitaran 0. Nah, berarti ketika kita lakukan substitusi ke sini, kita ganti X-nya 1 nih di sini, kan jadi 1 tambah 1 nih, dan seterusnya, jadilah yang ini. Nah, jadi kalau polynomial Taylor order n, yang kita gunakan untuk menduga E pangkat X di sekitar titik 0, kalau misalkan kita gunakan untuk menduga X sama dengan 1, itu menjadi begini. Jadi begini, ya, menjadi seperti ini. Kalau kita masukkan 1 gitu ya, nilainya, ini nilai dari nilai dari dugaannya itu adalah ini. Ini kan berupa angka nanti ya, berupa bilangan. Nah, dari ilustrasi 1 itu diperoleh begini kan, ini E pangkat 1, ini P polinomial Taylor order n ketika menduga E pangkat X di 1 atau E pangkat 1 itu selisihnya adalah galatnya kan, atau sisanya. Nah, nanti kan akan kita dapatkan ini. Yang bisa dengan mudah nanti dilihat di sebelah sini. Ya, yang ini nih. Nanti bisa ditelusuri. C-nya di antara 0 dan 1. C-nya kita tentukan, ya pokoknya C-nya itu di antara 0 sampai 1, karena di kisaran 0. Nah, nilai dari E itu kan 2,718 ya, kurang lebih kalau 3 angka di belakang koma. Atau supaya mudah, supaya bulat, anggap saja E-nya itu kurang dari 3. E-nya kurang dari 3. Nah, sehingga kita dapat batasi, ini boleh nggak kita ganti ini bukan 3? Boleh, tapi yang dekat ke 2,718. Atau misalkan, Pak, saya ingin 2,718 saja, boleh. Nah, ini misalkan 3. Pokoknya 3 itu, E-nya itu kurang dari sama dengan 3. Ya. Jangan terlalu jauh gitu. Kalau 5 nanti kita kalau misalkan angka ini kita besarkan, berarti kita pesimis tuh. Kalau angka ini kita kecilkan dan terlalu optimis nanti dugaannya. Nah, jadi yang proporsional atau yang tepat ya kira-kira E-nya itu di sini. Ini untuk menduga galatnya nanti. Untuk menduga berapa n-nya ketika kita ingin galatnya sekian misalkan. Paham ya? Kalau tidak paham langsung ditanyakan. Misalkan Pak ngomongnya berbelit-belit, misalkan tolong langsung aja ya. Nah, ini nanti kalau kita masukkan 1/n plus 1 faktorial kurang sama dengan Rn 1. Nah, kurang sama dengan ini kan, berarti si Rn-nya itu, errornya itu berada di antara ini dan ini. Berada di antara sini dan sini nih, errornya itu. Dari mana? Ya dari sini kan, 0 sampai 1. Ini kan E pangkat 0, 1. Ini E pangkat 1 ya E gitu. Dari sini nih. Ya kita C-nya di antara sini. Nah, ini pasti kurang dari 3. Nah, supaya tidak terlalu mepet gitu ya, takutnya mepet nanti malah tidak tepat dugaannya, kurang dari 3. Nah, jangan terlalu jauh, karena 2,718 ya naik dikit supaya bulat 3. Nah, kalau misalkan ada yang menentukan tadi 5, berarti itu kurang percaya diri. Nah, gitu ya. Nah, 3/n plus 1 faktorial. Nah, kemudian misalkan kita ingin menduga nilai E menggunakan Pn 1. Ya, kita ingin menduga nilai E menggunakan polinomial order n untuk nilai 1 dengan, nah, galatnya itu hanya ingin 10, galatnya ingin bahwa kesalahannya itu, misalkan kita memerlukan dugaan itu hanya 8 angka di belakang koma. Pokoknya kalau sudah 8 angka di belakang koma, itu tepat, cukup
dugaan kita. Tidak udah usah sampai puluhan di belakang koma. Nah, kalau misalkan ingin puluhan di belakang koma, berarti ini kita naikin. Kita turunkan lagi 10 pangkat negatif 12. Nah, berarti itu kan ada sekitar 12 angka di belakang koma, dia akan precise gitu, akan tepat. Nah, dengan demikian supaya galatnya kurang dari 10 pangkat negatif 9, haruslah N-nya itu lebih besar sama dengan 12. Ada yang bertanya nggak dari mana ini 12? Nggak ada ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti kenapa itu 12, Pak. Ini, kan ini ada Rn nih. Ya, Rn-nya itu, Rn1 itu ingin kurang dari 10 pangkat negatif 9. Silakan dipandang ini, pandang dengan baik gitu. Inequality di sini, pertidaksamaan di sini. Kalau misalkan Rn-nya ingin kurang dari 10 pangkat negatif 9, berarti ini kan tulis saja oleh kita kurang dari sama dengan 10 pangkat negatif 9. Berarti kita cropping aja dari sini, gitu ya. Kita cropping di sini, saya nggak punya pennya ya, tapi kira-kira di sini, ini 10, ini nolnya anggap saja bulat, ya. Dalam kepala Anda ini nolnya nol yang bulat, 9 juga 9 yang bagus. Nah, kira-kira begini. Ini kurang lebih sama dengan. Nah, ini kita batasi ini. Pada sini. Nah, dibatasi begini ya. Dicari aja N-nya. Kira-kira berapa? Supaya nilainya itu 10 pangkat negatif 9. Gimana caranya? Boleh coba-coba. Kalau yang punya metode analitiknya silahkan. Tapi kalau kita apa namanya itu, misalkan N-nya 1. Kalau N-nya 1 berapa? Berarti 3 dibagi 2 faktorial, 1,5. Oh, jauh amat dong dari 10 pangkat negatif 9. Berarti N1 nggak bisa nih. Kita lakukan untuk menduga supaya galatnya itu 10 pangkat negatif 9. Betul ya? Kalau saya coba lagi N-nya 2. Nah, misalkan ini coba-coba nih, saya nggak bisa Pak menyelesaikan metode ini gitu ya. Bagaimana caranya ada faktorial begini supaya faktorialnya lepas begitu. Kemudian saya temukan N berapa. Jadi intinya kita menyelesaikan pertidaksamaan ini. Itu. Ya, ternyata kalau misalkan N-nya 12, berarti 3 dibagi 12 faktorial. 3 dibagi 13 faktorial. Nah, nilai 3 dibagi 13 faktorial itu nanti nilainya 0,00000 gitu. Berapa? Dan akan kurang dari 10 pangkat negatif 9. Sehingga kita tentukan, oh kalau begitu Pak, kalau N-nya itu setidaknya untuk menduga X1, untuk menduga E pangkat X di X sama dengan 1 ini, gitu ya. Untuk menduga ini di X pangkat 1 ini, menduga E pangkat X di X sama dengan 1 ini, supaya errornya itu 10 pangkat negatif 9, maka N-nya itu setidaknya 12. Gitu, sudah terjawab ya? Nah, itu cara untuk mengetahui polinomialnya derajat berapa dengan error yang kita tentukan. Oke? Oke, ya. Kalau oke, kita lanjutkan. Sebagai bahan diskusi, coba Anda pelajari contoh 124. Nah, ini di LMS. Ya. Jadi, intinya yang tadi, nanti di bawahnya itu ada kasus-kasus tertentu gitu. Contoh-contoh selanjutnya itu. Jadi Anda ini baca, nanti di LMS ini diskusikan. Nah, untuk bisa yang masuk kelas LMS, untuk bisa mengerjakan formatif dan mengerjakan tugas akhir itu harus mereply satu topik diskusi di sana. Ya, jadi Anda harus reply itu. Kalau nggak nge-reply itu si formatifnya nggak kebuka. Ya, saya setting seperti itu. Nah, ini nanti Anda baca nanti di LMS. Nah, ini tadi nggak saya. Nah, ini bisa Anda kerjakan nih. Batasi galat menggunakan polinomial order 3. Ini sama persis. Batasi galat menggunakan polinomial order 3 untuk menduga nilai E pangkat X pada selang negatif 1 ke 1. Kemudian bandingkan dengan tabel berikut. Maksud bandingkan itu begini. Kita kan punya ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini P3X kan. P3X ini adalah dugaan dari polinomial Taylor
untuk menduga nilai E pangkat X, di mana X-nya di titik-titik ini. Nah, ternyata kan ini ada error kan? Bagaimana cara mengetahui errornya? Ya dikurangi aja nih mutlaknya berapa. Ini kurangi ini gitu ya. Ini dikurangi ini. Terus dikurangi. Ini kurangi ini, kurangi ini. Misalkan begitu ya. Nah, ini kan berada pada selang negatif 1 ke 1 kan, seperti hal yang di sini. Oke ya, dari negatif 1 ke 1. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau misalkan kita ingin membatasi Galat menggunakan ini untuk menduga nilai, maksudnya begini, Anda cari sama persis dengan apa yang dilakukan di sini, di ilustrasi 2. Anda cari sama dengan yang dilakukan di ilustrasi 2, tapi polinomialnya itu order 3. Ya, untuk menduga nilai E pangkat X pada selang negatif 1 ke 1. Kemudian nanti bandingkan. Nah, Galatnya itu sama nggak dengan yang di sini? Berada pada kisaran ini nggak? Gitu. Nah, Anda tidak akan paham kalau tidak coba dari ilustrasi 2. Gitu. Nah, ini untuk yang latihan. Ya, nanti latihan, nanti Anda coba kerjakan, kemudian kita diskusikan di LMS untuk yang ini. Ini saya tidak masukkan ke LMS, tapi ini boleh didiskusikan nanti di LMS. Dan Anda coba kerjakan latihan yang ini. Atau ada ya, sepertinya ada sih. Baik, yang latihan ini ada pertanyaan nggak? Maksudnya seperti apa, bagaimana gitu? Coba dulu ya, kalau Pak, belum aku mencoba. boleh nanya ilustrasi 2 nggak, Boleh. Pak? Ya, Aku masih belum ngerti kan. Itu kan C-nya 0 sampai 1. iya. Terus kan karena habis itu kan N-nya kurang dari 3, aku udah paham bagian situ. Cuma aku nggak ngerti. Kan tadi Bapak bilang kan artinya kan Rn satunya diantara kalau seandainya C-nya diganti jadi 0 sama C-nya diganti jadi 1. Cuma kan kalau itu diantara, it means kan itu nggak pakai sama dengan. Jadi dari dari 0 sampai 1. Cuma kenapa di bawahnya tiba-tiba dia sama dengan, pakai sama dengan. Oh, yang ini, yang ini, yang ini. Yang Iya, ininya ya. Ya, ya, iya. ini boleh pakai sama dengan. Ini saya kasih sama dengan dia sekarang ya. Nah, gitu. Oke. Mm -mm. Oke, terus aku nggak ngerti kenapa itu tiba-tiba dapat E pangkat C. Mohon maaf ya, aku nanya mulu. E pangkat C, karena kan kita ingin menduga E pangkat X. Um, Pak bisa balik ke slide yang awalnya nggak? Nah, Ini. ya, ini kan, bentar. Kan ini kalau aku kan nyoba bandinginnya sama yang RNX ini. Kan ini RNX ini sebetulnya didapat dari fx minus pnx kan. Nah, Betul. kemudian RNX itu rumusnya kan yang ini nih, yang X min A bla 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 segala macam. Kalau itunya aku udah paham sih kenapa X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Terus kenapa tiba-tiba jadi F pangkat N plus 1 CX-nya tiba-tiba jadi C, Yang mana? E pangkat C, yang ini nih. Fungsinya, fungsinya. Ini kan fungsinya kan E pangkat X kan. Ini kan fungsi turunan ini fungsi. Ini fungsi. Ini kan fungsinya kan E pangkat X. Nah, untuk yang ini kenapa E pangkat C gitu kan maksudnya? Oh. Kenapa ini E pangkat C? Karena fungsi E pangkat X diturunkan selalu E pangkat X. Diturunkan sebanyak N gitu kan? Sebanyak N plus 1 kan? Oh. Nah, kalau fungsinya itu cos, ini akan berbeda. Kalau fungsinya learn, akan berbeda lagi. Kalau fungsinya bla 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 gitu, ya. Oke. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saatnya Anda mengerjakan latihan ini. Kemudian, nah, ya ini tentunya
saya akan sangat berbahagia seandainya Anda membaca langsung di buku rujukan lanjutan cerita tentang polinomial Taylor ini. Nah, si penulis juga akan berbangga dan berbahagia jika Anda menyelesaikan latihan-latihan soal di dalamnya. Jadi, setelah Anda mempelajari ini, di slide ini yang hanya berapa lembar ini, Anda buka si bukunya Atkinson itu, kemudian baca, kemudian beberapa latihan-latihan dikerjakan. Cukup ya untuk yang ini, untuk yang polinomial Taylor. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, nah sekarang begini, sudah apa namanya itu? Ya, jangan lupa mengisi attendance ya di LMS-nya. Jangan lupa untuk mengisi attendance di LMS-nya. Nah, kemudian Anda sudah apa namanya itu install belum si Scilab-nya? Nah, sekarang kita akan coba praktikan. Kalau kemarin kan kita pakai Excel tuh. Nah, sekarang kita coba pakai bahasa pemrograman yang apa namanya itu yang benar gitu ya, bahasa pemrograman yang memang biasa digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang ilmu komputer dan di numerik. Nah, salah satunya adalah Scilab. Nah, kalau sudah diinstal, nanti Anda juga eksplorasi, Anda pelajari. Jadi nanti ini saya masih melakukan share screen ya. Masih share screen kan? Nah, ini Scilab. Interface-nya seperti ini. Coba saya inikan dulu. Perlihatkan yang ini ya. Yang bagaimana Scilab dalam menyelesaikan atau merepresentasikan bagaimana cara menduga dari polinomial, menduga satu fungsi menggunakan polinomial Taylor. Oke, di sini bisa saya lanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke. Nih, coba saya ini dulu di slideshow. Coba di sini ya, from current slide. Ini. Nah, ini polinomial Taylor. Jadi ini Scilab ini Anda harus mencoba-coba trial dan error dari apa namanya itu mainan baru kalian, yaitu si Scilab itu. Nah, apa itu Scilab? Nah, ini saya singkat aja ya. Scilab itu merupakan bahasa pemrograman. Kalau dulu sih belajarnya yang underdose begitu kan, ada basic, ada Fortran, ada Pascal gitu, ada C, ada C++ dan lain-lain. Nah, sekarang kita pakai yang sedikit lebih modern. Biasanya pakai MATLAB, tapi karena MATLAB berbayar, kemudian si softwarenya itu kalau full dia berat sekali, perlu komputer yang cukup baik sih untuk MATLAB, untuk yang full version, dan tentunya Anda akan kesulitan kecuali memang ada beberapa bajakannya. Tapi kan kalau memang ada yang tidak bajakan, kita gunakan yang ini. Nah, jadi dalamnya itu beralgoritma. Jadi pemrograman dari Scilab itu namanya adalah procedural programming. Nah, ada juga yang fungsional programming, tapi dia nyampur sih, bisa functional programming juga. Kalau yang pemrogramannya pemrograman fungsional, contohnya misalkan bahasa pemrogramannya adalah matematika gitu ya, matematika gitu nulisnya, atau Maple. Nah, Maple itu dia sedikit fungsional programming. Dia lebih ringkas dalam melakukan script program, tetapi lebih capek kita berpikirnya, karena dia tidak prosedural. Jadi harus lebih, apa namanya itu, lebih menguras energi gitu untuk membuat suatu program di beberapa bahasa pemrograman yang bukan prosedural. Tapi kalau Scilab itu algoritma, yang penting alur pikir kita masuk akal, kemudian kita pelajari sedikit bahasanya, maka kita akan bisa mengoperasikan dari Scilab ini, karena dia algoritmik prosedural, gitu ya. Nah, permasalahan-permasalahan yang kompleks bisa oleh Scilab, bahkan oleh para engineer juga ini biasa digunakan. Apalagi hanya permasalahan-permasalahan dalam metode numerik, itu tentu dapat diselesaikan menggunakan Scilab. Kalau menggunakan GeoGebra nggak bisa, karena GeoGebra bukan pemrograman apa namanya itu, bukan pemrograman algoritmik ya di dalamnya, tapi dia campur dengan CAS kan,
bisa apa namanya itu computer algebra system. Nah kalau Scilab nggak bisa CAS, jadi dia harus numerik. Jadi dia tidak bisa mengintegralkan dalam bentuk persamaan. Misalkan integral dari x kuadrat, nggak bisa. Nah, integral dari x setengah x kuadrat, misalkan begitu, nggak bisa plus c, dia nggak bisa. Harus numerik. Jadi kalaupun integralnya integral tertentu. Jadi nanti pasti output dari Scilab itu kalau nggak angka, dia grafik. Hanya dua itu. Nah, dan menariknya Scilab ini merupakan perangkat lunak yang terbuka, open source software, sama halnya seperti GeoGebra. Nah, informasinya di sini, buka aja. Ya, scilab.org. Oke, itu Scilab kira-kira seperti itu. Bagaimana menggunakannya? Ya, nggak sulit lah, pokoknya baca aja, gitu ya. Kalau dijelaskan oleh di sini agak lama nih. Anda baca, dan ada memiliki kemampuan bahasa Inggris, ya Anda dapat menguasainya, tapi jangan lupa install terlebih dahulu software Scilab ini. Nah, tetapi yang penting adalah ketika bekerja, Anda harus paham tentang konsol, editor, docking, kemudian perintah dari exec-nya, dan sampai sudah cukup lah. Batch processing dan selanjutnya, setelah Anda paham mana konsol, mana editor, bagaimana cara dockingnya, docking itu untuk melihat tampilan, gitu, diseret ke sana kemari biar tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Baru Anda langsung cari di buku yang Introduction Scilab itu apa yang Anda ingin ketahui. Misalkan Pak, saya ingin mengetahui bagaimana mendefinisikan fungsi, langsung lompat ke bab di mana di situ belajar tentang fungsi. Oh, saya ingin mengetahui bagaimana looping atau pengulangan, for, if then else, gitu ya. Apa bedanya for, apa bedanya dengan while, dan seterusnya, itu Anda baca di Introduction Scilab tersebut. Saya sudah sematkan di LMS yang di Spada itu. Gitu ya, jadi tentang konsol, editor, docking, nah itu pelajari dulu apa namanya itu operasional standarnya, bagaimana interface atau antar mukanya yang akan dihadapi oleh kita. Nah ini contoh script untuk, nah Anda kan sudah tahu kan rumusnya kan, rumus polinomial Taylor kan sudah tahu tuh, sudah tahu. Nah untuk membuat fungsinya, namun fungsinya ini tidak mudah juga, Makanya di slide ini saya tempelkan aja contohnya. Jadi contoh ini nih, script ini, Anda copy ke Scilab, Anda run, ini jalan. Nah kalau ada tanda slash begini, ini nggak dibaca nih, nggak dibaca oleh si Scilab. Ini untuk keterangan kita, si programmer kan kadang-kadang lupa tuh, maka dia harus tulis, ini untuk mendefinisikan ini untuk memunculkan gambar, ini untuk apa namanya itu plot fungsi yang ini. Nah, Anda gunakan slash seperti ini. Nah, bagaimana mendefinisikan fungsi? Nah, fungsi seperti ini. Dan Scilab itu ingat dia case sensitif. Jadi sedikit apa namanya itu huruf besar, huruf kecil, dia punya coding yang berbeda di dalam mesinnya. Nah, bagaimana mendefinisikan fungsi? Nah, ini contohnya fungsinya. Ini kan fungsi, kita ingin bikin fungsi polinomial kan? Y ini boleh, Y ini, jadi fungsi itu pertama apa namanya itu sebelum harus kita definisikan dulu. Ketik oleh kita function di sini. Function Y-nya boleh pakai kurung siku, boleh enggak tuh? Nah, kalau pakai kurung siku, misalkan 2 Y-nya. Kalau 1 boleh pakai kurung siku, boleh. Ya, ini ada di Introduction to Scilab-nya. Misalkan, nah fungsi yang kita definisikan adalah P. Nah, ini Y ini macam-macam, boleh Y, boleh apapun. Nah, ini adalah P. P itu adalah apapun, bisa Anda ganti namanya. Polinom, atau Taylor gitu boleh. Panjang juga nggak apa-apa, 1 juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai mirip dengan variabel-variabel yang biasa digunakan. Misalkan for, jangan. Atau ya for, while, ya jangan. Nanti akan kebingungan si Scilab-nya ini perintah atau nama fungsi. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini zeros ini adalah, nah karena dia Scilab itu adalah matriks, maka Anda belajar dulu. Zeros itu adalah matrik 0. Jadi ini matrik 0, ini barisnya 1, kolomnya sepanjang X. X-nya itu apa? Ekspansinya kan? Ekspansi dari Taylor-nya itu. Ya kan? 1 yang tadi, 1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3, misalkan tambah X pangkat 3, itu X-nya. X pangkat 3, nah N-nya itu tadi, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, itu adalah
n-nya, length-nya. Ya, length-nya di sini menjadi n-nya. Nah, lihat nih. Nah, ini berarti bisa nggak Pak pelan-pelan saya hanya bikin fungsi di mana fungsi untuk order 1? Boleh. Berarti nanti ini Anda definisikan Y sama dengan P dalam kurung X saja. Jadi function Y sama dengan PX saja. Nanti Y-nya nggak boleh, tidak usah ekspansi seperti ini. Nggak usah pakai for. Nggak usah pakai for seperti itu. Nanti dituliskan di sini PX sama dengan, nanti Y-nya sama dengan apa? Misalkan order 1 tambah X misalkan. Berarti diganti oleh kalian nanti di sini. Y sama dengan X tambah 1. Nah, bisa seperti itu. Ya, kalau ini kan sukunya sampai N, ordernya sampai N. Kalau saya hanya ingin belajar order 1, boleh nanti function Y sama dengan, misalkan tulis oleh kalian P1X, di mana Y-nya sama dengan, gitu, Y-nya sama dengan 1 tambah X, nggak usah pakai for-foran di sini, nggak usah pakai zero-zeroan. Jadi misalkan tulis function ini Anda tulis di sini, apa namanya itu, nanti sih di, itu ya, sorry. Ini gimana ya? Oh, ada eraser. Nah, jadi kalau misalkan hanya ingin satu peubah, berarti Anda tulis function di sini Y gitu ya. Nanti sama dengan, misalkan order 1, tulis aja kalian P1, misalkan gini ya, P1. Ini variabelnya berapa? 1X. Gitu. Depannya tulisan function ya, saya agak susah nulis function. Function di sini function. Nah, kemudian nanti di sini Anda tulis aja langsung bahwa si Y-nya ini, nah Y-nya ini adalah 1 ditambah X. Nah, ini adalah dugaan polinomial Taylor order 1 untuk E pangkat X, kita duga X-nya di A, A-nya di 0. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau ini kan sampai N. Begitu. Nah, pasti Anda bingung karena belum baca Scilab-nya. Nah, ini kira-kira tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan di sini konsol nih. Ini konsol ya. Ini konsol. Nah, kita bekerja di konsol tuh untuk mengeksekut program. Ini adalah editor nih. Ini editor. Ini bisa ditarik oleh kita, bisa dikeluarkan editor. Itu yang namanya docking itu begitu. Dulu Scilab nggak bisa docking, sekarang bisa Anda seret masukin ke sini bisa. Ya. Nah, ini program yang tadi. Ini program yang tadi Anda tuliskan programnya seperti ini. Kemudian simpan ini. Nanti bentuknya bisa SCE, bisa SCI. Apa bedanya SCE dengan SCI? SCE itu bisa dieksekut. Kalau SCI, kalau Anda simpan di save as, nanti di sini di save as dengan SCI, ini nggak bisa dieksekusi di sini. Tapi bisa dieksekusinya hanya di konsol. Tapi kalau ini bisa dieksekusi di sini juga di editor. Begitu ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini saya tampilkan dulu, nanti kita masuk ke Scilab ya untuk memperlihatkan. Nah, pertama ini kan kita simpan nih, makanya saya simpan di folder nih. Ini ada folder tuh. Nah, ingat si Scilab itu dia bekerja hanya di satu folder. Begitupun MATLAB. Jadi kalau Anda kerja di Scilab atau di MATLAB, pastikan dia kerja di folder yang mana. Nah, ini pilih di sini foldernya. Anda pilih di folder yang mana. Misalkan saya di folder mata kuliah ini kan, metode numerik. Nah, berarti semua yang ada di metode numerik akan dibaca oleh dia. Ini nih. Nah, nanti mengeksekusi pasti dia melihatnya di folder yang ini. Kalau Anda salah folder, programnya nggak jalan. Program yang ini nih, yang di editor ini nggak jalan ketika dieksekusi di sini. Bagaimana untuk mengeksekusi program di folder ini? Anda nanti klik file. Di file itu nanti ada execute, nanti pilih filenya yang mana. Nanti ada keterangan di sini. Nanti saya perlihatkan. Nah, ini kan script dasarnya seperti ini. Nah, kemudian, ini tadi ya, ketika saya file, execute, program yang ini Anda kasih nama. Ini saya punya 2 file. Di sini yang saya buka di editor ini. app itu maksudnya approximation, appr, approximation, E pangkat X, 1 gitu. 1 itu dia maksudnya itu dia tidak standar. Kalau yang ini kan pangkat X. Nanti kita lihat ya.
Ini yang sedang aktif adalah yang ini. Yang ini tuh yang sedang aktif yang di sini, yang di atas ini. Nah, di execute, setelah di execute nanti akan muncul execution done. Nah, baru kita masukkan program ini. Fungsinya. Bagaimana? Saya ingin duga, Pak, katanya polinomial of Taylor untuk menduga f pangkat x di satu orde 1. Ini orde. Nah, ini nilainya, ini ordenya nih, ini ordenya, ini ordenya. Ini orde berapa gitu di sini ya. Orde lah itu gitu. Ini 1 orde 2. Nah, kalau di 1 2 nilainya. Ya. Pangkat 1 kan sebenarnya 2,718 ya. Jauh kan? Nah, kalau ordenya 2 sudah mulai bagus tuh, 2,5. Ordernya 3 lebih bagus lagi, ordernya 4 lebih bagus lagi. Nah, jadi ini contoh eksekusi script secara manual. Dalam artian kita tidak pakai for, tidak pakai looping. Nah, Anda untuk belajar pertama si looping nanti aja dulu. Kayak gini aja dulu nggak apa-apa. Kalau sudah paham looping baru bisa menggunakan looping itu. Ini untuk n sama dengan 1 dan n sama dengan 2. Nah, misalkan saya ingin semua dari 1 sampai 5 ingin muncul semuanya, berarti pakai perintah di konsolnya for i dari 1 sampai 5. Mana fungsinya? Fungsinya yang ini. Fungsi yang ini nih. P, maka di sini namanya fungsi P kan, P 1, I. I-nya dari mana? I-nya berjalan dari 1 sampai 5. Tapi kalau ada for harus ada N. Akhiri dengan N. Nanti, nah ini adalah untuk 1, gitu ya. Ini untuk yang 2, I-nya orde 1, orde 2, ini orde 3, ini orde 4, ini orde 5 tuh. Orde 5 sudah semakin mendekati nilainya. Begitu. Ya. Pak, boleh nggak saya kerja aja langsung di konsol, tapi saya nggak pakai editor? Boleh, bisa saja. Tetapi kalau kita melibatkan banyak fungsi, kita akan kerepotan. Ya kalau hanya sederhana, hanya ingin tahu plot, function, ini ya bisa di konsol. Kita main ini di konsol namanya. Ada tulisannya konsol ya di sini. Tapi kalau misalkan programnya itu melibatkan banyak fungsi-fungsi, simpan fungsinya itu, definisikan fungsinya, simpan dulu di folder yang kita tentukan. Di mana foldernya? Kira-kira itu. Nah, kalau ini memang script untuk yang sudah sedikit sudah sedikit banyak baca gitu ya, kemudian punya jam terbang yang lumayan begitu, baru Anda ini agak ribet. Di sini fungsi utamanya ini yang kita gunakan tadi. Yang lain-lainnya itu ini untuk gambar 1 gitu ya. Nah, ini untuk menghitung, mengkalkulasi, ini untuk jadi ini kalau yang ini tadi kan disimpan di SCE ya, programnya langsung eksekusi itu. Jadi Anda execute ini langsung keluar hasilnya. Itu kalau kita simpan di SCE. Gitu ya. Ini perlu di di konsol hanya tinggal execute. Nanti muncul plug semua programnya. Nah, ini untuk menghitungnya gitu ya sampai orde ke-8. Nah, ini plot functionnya gambarnya. Bagaimana saya ingin memplot function? Di sini plot. Kalau misalkan untuk plotnya itu 3 dimensi apa? Bukan plot 3D. Kalau perintahnya bukan plot 3D. Kalau plot 3D itu seperti di program yang lain ya. Tapi kalau di Scilab itu surface gitu ya. Surf apa? Nanti muncul permukaan fungsi. Bisa nggak dipetakan ke X-nya di bawah kalau udah belajar kalkulus nih? Ada contour plot, ada contour plot function ini, turun ke bawah, peta ketinggian, peta isobar gitu ya. Peta yang iso-iso begitu. Nah, bisa dilakukan. Nah, ini kalau di-execute programnya begini. Ya. Nah, ini yang sudah cukup menguasai tentang Scilab, Anda nanti bisa melakukan hal ini. Begitu ya. Bisa nggak dibuat animasi? Bisa. Tapi perlu teknik dan perlu sedikit usaha gitu ya untuk bisa membuat program seperti itu. Nah, latihan yang kedua adalah ini. Oke, sampai saat ini sampai sekarang ada pertanyaan nggak? Atau saya lanjutkan dulu, saya akan perlihatkan bagaimana Scilab-nya ya. Nah, nanti Anda coba ini. Cobalah Anda duga menggunakan polinomial Taylor. Yang Anda aplikasikan menggunakan Scilab, skripnya sama dengan ini. Anda ikuti skrip yang saya buat di sini. Skrip yang ini nih. Nah, skrip yang ini buat, tapi perhatikan fungsinya bukan f pangkat x lagi. Jadi nanti akan berubah. Nilai ininya akan berubah nih. Ya, akan berubah nilai fungsinya. Begitu. Kalau misalkan fungsinya diganti dengan ini, dengan ln x. Berarti kalau ln x, ini kan misalkan fungsi ln x
sampai order n Anda hitung bagaimana polanya. Berarti turunan dari ln x per x, turunan per x-nya berapa lagi? Ya, min per x kuadrat dan seterusnya. Nah, kalau misalkan jadi nanti ini kalau yang ini deretnya itu kan deretnya nggak ganti tanda tuh. 1 plus x kuadrat plus begitu ya, terus per 2 faktorial dan seterusnya. Kalau ini ganti tanda nih. Ini ganti tanda. Nanti kalau Anda turunkan, turunan pertama dari ln x kan per x. Turunan keduanya berapa? Turunan dari per x berapa? Halo? Kayaknya saya ngomong sendiri nih ya. Enggak, Pak, nggak ngomong Oh, sendiri. enggak. Oh, ada audiensnya ya. Berapa turunan dari per x? Wah, ini balik lagi ke kalkulus nih. Kalau begitu kita kuliah kalkulus lagi. Kita kembali ke masa lalu. Amnesia, Pak, amnesia. Berapa per x? Per x itu adalah turunannya. Per x itu turunannya. Amal, ada amal kayaknya. Amal, per x itu turunannya amal. Wah, Amal sibuk dengan hima nih, sampai lupa kalkulus nih. Min super x kuadrat. Nah, min per x kuadrat kan. Nah, kemudian turunan dari min per x kuadrat berapa? Super x pangkat 3. Super x pangkat 3. Nah, jadi gini, kan si f aksen x-nya itu sekarang jadi berubah-berubah tuh. Tandanya itu kan. Jadi ini turunannya per x gitu kan. Nanti turunan dari f double aksennya itu jadi negatif per x kuadrat. Nah, ini harus ada trik khusus nih. Berarti deretnya deret ganti tanda. Plus min, plus min, plus min, si suku-sukunya itu. Ya, berarti kita gunakan caranya adalah negatif 1 pangkat i plus 1. Tergantung i-nya. Kalau i-nya positif, dia pangkatnya genap. Kalau i-nya negatif, pangkatnya ganjil. Nanti di skripnya. Coba nanti Anda pikirkan. Ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang ini kenapa nih? Untuk slide yang ini. Jadi kira-kira, nah bagaimana sih si MATLAB, si lab? Ini si lab, Scilab, bacanya apalah bebas lah, mau Scilab mau Scilab gitu ya. Nah ini coba kalau misalkan saya tutup ini agak lama nanti masuknya lagi karena laptopnya agak lemot. Tapi ini bisa kita buang dulu ya. Ini kita buang dulu nih. Kita close. Nah, munculnya konsol aja. Konsol bisa dikeluarkan, bisa Anda tarik. I want to apa sih ini? No. Nah, jadi kalau pertama kali Anda buka, yang pertama yang harus dilakukan adalah di sini ada file browsernya. Tentukan dulu Anda akan bekerja di mana. Di sini ya. Tentukan semua file, script program akan saya simpan di sini. Tapi nanti bikin folder juga, ini script program untuk apa gitu. Nanti bekerjanya di masing-masing berdasarkan kebutuhan. Nah, ini konsol ini. Kalau Anda ingin clear konsol ini CLC kan, CLC hilang tuh si konsolnya itu. Di konsol ini akan hilang. Nah, kalau misalkan saya ingin buka, saya sudah buat. Bagaimana caranya membuat dari file yang tadi gitu ya, file dari editor itu. Editor itu apa namanya itu? Kalau misalkan ini bisa di sini new. Ini kok lambat ya? Apa ini salah ya? Nah, ini editor tuh. Ya, cancel. Jadi kalau misalkan Anda ingin memunculkan nama editor, itu Anda klik editor. Editor, klik. Atau di sini. Sudah enak sekarang ada file. Kayaknya ada new nggak? Oh, nggak ada ya. New itu di sini. Nah, ini nih, new yang ini nih. Ya, ini copy, paste. Nggak ada ya. File, open a file, load. Oh ya, nggak ada. Berarti Anda harus klik editor di sini supaya muncul editornya. Nah, di sini Anda bisa bikin script untuk disimpan. Nah, bisa bikin script untuk disimpan. Nah, kalau saya buka misalkan open gitu ya. Open file yang tadi di sini. Tadi saya sudah bikin. Nah, ada dua program yang saya buat.
program fungsi. Ini yang pertama adalah ini, yang paling sederhana yang ini. Ini kan muncul ya programnya tadi. Anda ketik seperti ini. Bagaimana cara bikin fungsi? Lihat di panduannya, lihat di buku apa namanya itu, lihat di buku Scilab-nya itu. Nah ini kan editor, ini konsol. Nah Anda bisa drag ini namanya docking tuh. Maka istilah ada dock. Dock ini tarik ke sini. Nah gitu maksudnya. Nah muncul kan. Nah bagaimana cara saya ingin mengeksekusi program yang ini? Anda bisa nggak main di sini? Bisa sih, A sama dengan 1. Misalkan ini kalau mau main B sama dengan 3. Berapa A kali B? 8. Tapi kan kasihan ya, masa Sisila disuruh kali-kalian begini gitu. Nah, maka Anda harus bikin program yang cukup layak untuk dilaksanakan atau dikerjakan oleh Sisila. Contohnya ini misalkan, nah bagaimana fungsi ini ingin saya jalankan? Nah ini kan nggak bisa dijalankan, ini kan fungsinya P, tapi bisa nggak misalkan Pak saya coba Pak katanya fungsi P kita duga X-nya itu 1, ordernya 3 misalkan. Klik muncul. Oh ini sudah muncul ya. Ini sebentar, ini sudah muncul karena pernah saya execute program ini. Paham ya? Sudah pernah saya execute program ini. Atau sudah sesuai ininya, apa namanya itu foldernya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita panggil program yang fungsi yang tidak ada, nah dia tidak akan muncul. Undefined. Nah, karena kita tidak ada fungsi ini di sini. Tidak ada fungsi P di sini. Nah, kalau misalkan awal Anda buka, ini nggak bisa langsung dijalankan, tapi Anda harus di sini file, execute tuh. Execute, mana yang di execute? Yang di execute adalah misalkan ini. Open. Nanti muncul execution done, baru Anda bisa nulis yang tadi. Itu karena tadi saya sudah buka, jadi bisa begitu. Tekan 1,3 gitu ya. 1,3 tuh 2,66. Berapa P? 1,12. 2,78. Ini sudah semakin mirip dan semakin mirip dugaannya. Begitu ya. Nah, ini cara interface dari program ini. Kalau fungsinya mau diplot bagaimana ya? Bisa, nanti Anda pelajari tentang plot function. Ini sudah 17-14 ya. Nah, kalau misalkan tadi, Pak, saya ingin dari for, misalkan I-nya dari 1 sampai, apa misalkan ya? Mana tadi? 1 sampai, ordernya sampai 12. Gitu ya. Terus fungsinya yang mana? P kan? P-nya itu 1, ordernya M. Ordernya I. Sesuai dengan indeksnya. I. Nah, kemudian ini Anda ketik M. Nah, itu muncul. Ini muncul kan? Terus ini bisa dikeluarkan oleh kita untuk melihat di sini. Oh. Nah, execution done. Nah, ini program yang barusan kita buat for I sampai 12. Nah, berarti ini sampai ordernya 12 sudah semakin baik kan? Tuh, udah cukup ini 12 ini untuk menduga E pangkat 1 menggunakan order 12. Nah, ini bisa kita kembalikan, tariknya yang abu-abu ini tarik lagi ke sini. Mau disimpan di sini bisa, mau disimpan di sini bisa, mau disimpan di sini bisa. Misalkan saya biasanya begini, biasanya saya simpan editor di atas, konsolnya di bawah. Kalau ada yang senang pinggir-pinggir begini bisa ini dikeluarkan. Ini keluarkan, nanti ini konsolnya ingin di sebelah sini misalkan, bisa begini. Dan seterusnya. Begitu. Mana tadi? Ada pertanyaan nggak? Sampai apa namanya itu, sampai materi yang ini. Pasti bingung karena apa? Karena belum mencoba. Ya makanya nanti Anda coba ya. Anda coba supaya tidak bingung lagi. Oke, bagaimana dengan fungsi-fungsinya ya? Itu fungsinya tadi Anda pelajari fungsi-fungsinya itu apa namanya itu di buku yang saya share di sana. Bukunya saya lupa nyimpen di mana. Kalau nggak salah saya simpan di sini. Ini ada buku-buku. Ada buku tentang metode numerik. Nah, ini intro Scilab.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana fungsi yang lain? Fungsi yang lain yang tadi ya, yang tadi misalkan bagaimana yang tadi ini sama, ini saya bikin pinggir-pinggir sekarang. Misalkan kita akan execute program, sama execute program, kemudian karena foldernya sudah di sini, misalkan yang ini, oke, open. Nah, ini langsung program yang tadi langsung eksekusi. Nah, munculnya seperti ini. Mana ya? Nah, muncul. Ya, agak lama. Mungkin dia perlu waktu. Nah, gitu. Nah, ini dugaan-dugaannya. Ini yang hitam itu adalah fungsi aslinya. Yang merah itu adalah N-nya 0. Tuh, ini garis lurus kan? Ini dugaannya garis lurus nih. Dugaannya garis lurus semua. Kalau yang apa namanya itu warna kulit jeruk, nah ini dugaannya begini. Nah, semakin tinggi ordenya N7 itu biru, gitu kan? Biru udah semakin meniru dari perilaku fungsinya di sekitaran 0 di sini yang kita duga. Nah, gitu. Nah, Anda bisa coba yang lain. Bikin dulu fungsinya di sini di editor, baru bisa kita lakukan execute. Misalkan fungsi kuadrat. Nah, saya bikin fungsi kuadrat, saya bikin. Nah, execution done. Itu fungsi kuadrat itu harus kalau dibuka itu kuadrat yang mana ini ya? Saya lupa lagi. Oh, ini sederhana kan? Nah, ini bikin fungsi sederhana nih. Ini function y sama dengan kuadrat, namanya kuadrat. Berarti kalau begitu saya ketik di sini kuadrat, gitu ya. 2, 4 kan? Nah, gitu. Dan seterusnya tuh. Oke. Nah, kalau bukunya ini Introduction to Scilab ini, Anda tidak usah baca semuanya, Anda baca yang Anda perlukan saja. Yang diperlukan, oh saya ingin tahu tentang fungsi, ya berarti, kenapa sih ini nggak keluar-keluar? Ya berarti Anda baca tentang fungsi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, pernyataan, atau apapun. Gambaran tentang Scilab-nya kira-kira sudah Anda peroleh atau belum? Sudah. Sudah ya? Mm-mm. Oh, ini kok nggak keluar-keluar ya? Ini laptopnya kayaknya harus sudah pensiun ya. Sebelumnya, apakah ada yang pernah menggunakan bahasa pemrograman? Adilvi, ada Adilvi nih. Adilvi, pernah pakai program apa Adilvi? Wah, Adilvi kemana nih? Ya, Adilvi aktif. Pernah pakai program apa Adilvi? Aris. Mana Aris? Ya, Pak. Aris pernah pakai program apa? JavaScript. Wah, itu udah keren tuh JavaScript tuh. Berarti ini udah lewat ya, Aris ya? Enggak juga, Pak. Beda. Beda. Tapi nanti belajar. Kalau misalkan mau pakai JavaScript, bisa juga. Bisa gunakan JavaScript. Silakan. Tapi memang kalau untuk JavaScript kan peruntukannya berbeda gitu ya. Ini juga Java sebenarnya. Programming dalamnya Scilab ini dia melibatkan Java. Ya, Riz ya, nanti pakai Scilab aja ya, Riz ya. Ya, Pak. Oke. Siapa ini? Samuel. Mana Samuel? Ya, Samuel sudah oke? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Jadi nanti kalian tinggal coba ya. Baik yang lain tidak bisa disebutkan satu per satu. Atau yang mau, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah cukup, saya pikir kita selesai ya. Kita tutup. Langsung ke LMS. Anda lihat di LMS.
Bu Heni mau nanya lagi, Bu Heni. Ini ada Bu Heni ikutan kuliah. Enggak, Pak. Oh, udah maghrib ya? Di Jakarta udah maghrib kayaknya itu. Oh, belum ya? Belum, itu baru menjelang azan. Manggilnya bisa nggak Bu Heni nggak, Pak? Oh, Kayak tua banget deh. karena kan sudah jadi Bu Guru, jadi Bu Heni gitu. Mbak Kalau yang- Heni, Mbak Heni. Ya, siapa lagi ini? Kalau sudah cukup kita cukupkan. Nanti pelan-pelan Anda pelajari silentnya, kemudian baca bukunya. Intinya sih silent ini sebagai alat bantu saja, tapi intinya yang harus dipahami adalah tentang metode numeriknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya sudah cukup, sudah 17.23. Lanjut kalian masuk ke Spada, kemudian ikuti perintah yang di Spada, baca dulu, kemudian baru Anda lakukan beberapa pekerjaan yang ada di sana. Pertama, forum diskusi. Forum diskusi itu intinya kalian harus mereply gitu apa yang ada di sana, postingan-postingan yang ada di sana. Selanjutnya ada satu soal tes formatif. Anda biasa foto kemudian unggah di Spada, dan ada 2 soal kalau nggak salah, ada 1 soal. Dan kemudian masuk juga ke tugas akhir. Oke, ini saya matikan presentasinya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan masuk ke LMS, pelajari pelan-pelan yang disajikan tadi. Minggu depan kita insya Allah akan bertemu di perkuliahan dalam waktu dan hari yang sama. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.